Alkisah. Cerita kali ini menceritakan tentang iblis pembawa bencana. John, seorang mandor yang bekerja di salah satu perusahaan konstruksi. Beberapa hari yang lalu, perusahaannya menerima kerjaan untuk merenovasi sebuah gereja tua. Sewaktu John dan krunya sedang membongkar dinding yang lama, mereka menemukan sebuah ruangan rahasia. Pak, lihat, ada apa itu? Bau sekali. Coba kalian cek ada apa di dalam. Dari luar, ruangan itu gelap gulita hingga tidak terlihat apa-apa. Tetapi setelah memasukinya, ruangan itu tidak terlalu besar dan tidak ada benda apapun kecuali sebuah peti hitam yang ditutup rapat oleh paku. John mencoba untuk meneliti lebih dalam, tapi hanya bisa menemukan tulisan-tulisan aneh yang tidak terbaca. John langsung menghubungi pendeta yang memberikan mereka pekerjaan ini. Halo Pak Pendeta, Iya Pak John. maaf mengganggu, tapi kami menemukan sebuah peti kayu berwarna hitam. John berusaha mendeskripsikan kotak itu. Dari mana Pak John menemukannya? Di ruangan yang ada di balik dinding. Pendeta itu terdiam cukup lama, lalu berkata, "Besok pagi aku akan ke sana. Tolong disimpan dulu di tempat yang aman." Karena hari ini sudah sore, John pun menaruh kotak itu di pojokan gereja. Dia merasa tempat itu aman-aman saja karena tidak ada yang memakai gerejanya. Keesokan paginya, salah satu pekerjanya memberi laporan. Pak, tentang kotak kayu itu ada sedikit masalah. Masalah apa sih? Jadi penjaga malam kita patroli dan menemukan kotak kayu itu. Entah kenapa si bodoh itu membukanya. John pun segera masuk ke dalam gereja untuk mengecek. Di sana dia melihat dua penjaga malamnya yang sudah tidak sadarkan diri di samping kotak kayu yang terbuka. Perasaan John tidak enak. Pak Pendeta yang melihat John hanya bisa geleng-geleng kepala. Aku sudah peringatkan, jangan buka kotaknya. Terlalu cepat. Ada apa dengan mereka? Dari tadi tidak sadarkan diri, Pak. Coba kalian bawa ke rumah sakit. Walaupun sebenarnya sudah terlambat. John yang penasaran pun melihat ke dalam kotak kayu. John kaget bukan main melihat isi di dalam kotak kayu itu. Di dalamnya terdapat jasad seperti manusia yang dikeringkan. Yang lebih mengerikannya lagi, makhluk itu mempunyai dua kepala dengan wajah yang cacat, dua tangan kanan dan dua tangan kiri. Makhluk apa ini? Mengerikan sekali. Semua pekerja yang melihat itu merasa ketakutan, dan situasi mulai panik. Untuk menenangkan situasi, pendeta pun mulai melakukan pembersihan. Pak Pendeta memutari gereja sambil memercikan air suci dan membaca sesuatu dalam bahasa Latin. Lalu John dan para pekerja pun membawa dua penjaga malam itu ke rumah sakit. Sebelum berangkat ke rumah sakit, pendeta yang sedang memasukkan peti kayu itu ke dalam mobilnya berbalik sambil menundukkan kepalanya. Aku minta maaf ke semua orang di sini. Waktu kalian semua tinggal sebentar. Lalu pendeta itu pergi dengan mobilnya, meninggalkan John dan para pekerjanya kebingungan. Hari-hari setelah itu, kejadian aneh mulai terjadi. Salah satu penjaga malam yang koma meninggal karena serangan jantung. Yang satu lagi menjadi gila. 3 dari pekerja yang melihat ke dalam kotak kayu itu terkena penyakit misterius dan akhirnya hanya bisa terbaring di rumah sakit. John pun tiba-tiba jatuh terkena kerikil dan kakinya terluka cukup parah hingga hanya bisa tinggal di rumah saja. John yang diam di rumah mulai memikirkan tentang apa yang dialaminya.
Dia terus memikirkan apa maksud omongan pendeta sebelum dia pergi. John yang penasaran pun mencoba menelpon pendeta itu. Untungnya, setelah beberapa kali menelpon, pendeta itu menjawab. Halo, Pak Pendeta. Aku harus tahu apa sebenarnya makhluk itu. Dahulu kala, makhluk itu adalah manusia. Lebih tepatnya dua manusia yang cacat. Menurut cerita, mereka berasal dari desa kecil yang sangat miskin. Mereka pun dijual ke semacam sirkus yang menunjukkan manusia yang memiliki kelainan. Jadi mereka asalnya dua orang. Lalu bagaimana caranya jadi satu orang? Mereka kembar siang. Apakah kamu yakin mau tahu? Iya, aku yakin. Oke. Sebenarnya aku tidak mau memberitahumu. Tapi apalagi sih yang bisa terjadi? Mereka bukan kembar siam. Mereka hanya memiliki wajah yang cacat. Jadi terlihat seperti monster. Pada waktu itu, ada sebuah sekte. Mohon maaf, aku tidak bisa memberitahu apa nama sekte itu. Tapi sekte itu ada hubungannya dengan pemuja iblis. Pemimpin sekte itu pergi ke sirkus dan membeli mereka berdua. Apa yang dia mau dari mereka? Ada sebuah legenda tentang pembuatan kutukan yang sangat kuat. Mereka bilang, jika kita menaruh dua serangga beracun di dalam sebuah guci, mereka akan berkelahi sampai mati. Dan yang selamat bisa digunakan untuk memperkuat sebuah kutukan. Seakan menggabungkan yang hidup dengan yang mati. Bedanya, pemimpin sekte itu menggunakan manusia sebagai serangga beracunnya. Mendapatkan inspirasi dari legenda itu, pemimpin sekte mengurung mereka di satu ruangan tanpa makanan dan minum. Berapa lama mereka dikurung? Cukup lama, sampai mereka membunuh dan memakan salah satunya. Aku tidak mau membayangkannya. Kekejaman pemimpin sekte tidak berhenti sampai di sana. Dia mengeluarkan yang selamat dan menggabungkannya dengan yang mati. Pemimpin sekte pun mengambil kepala dan tangan dari yang mati dan menjahitnya ke yang hidup. Seperti itulah makhluk itu tercipta. Dia dengan sengaja menciptakan monster itu? Pemimpin sekte tidak menganggap mereka sebagai monster. Dulu, ada sebuah monster yang melegenda. Ia memiliki 2 kepala dan 4 tangan. Sekte itu menganggap makhluk yang diciptakan oleh pemimpin mereka sebagai monster di legenda itu dan menyembahnya. Makhluk itu dimasukkan ke dalam peti dan dibiarkan mati kelaparan. Mereka melakukan berbagai macam ritual iblis untuk menguatkan makhluk itu. Tujuan mereka apa? Mereka ingin menciptakan iblis yang sangat kuat agar bisa membunuh manusia dalam jumlah yang banyak. Siapa target mereka? Semua manusia yang hidup di dunia ini. Apakah pemimpin sekte itu sudah gila? Mungkin juga, tetapi kutukan makhluk itu memang sangat kuat. Biasanya makhluk itu akan muncul di tempat-tempat bencana alam, di mana akan banyak korban jiwa. Pengikut sekte itu masih terus melanjutkan misi mereka, membawa makhluk itu ke tempat-tempat tertentu agar bisa membunuh manusia dalam jumlah yang banyak. Ini cerita nyata atau cuma mitos? Harusnya kamu dan para pekerjamu sudah cukup mendapatkan buktinya. Terus sekarang di mana makhluk itu? Di tempat yang aman. Sampai dia dibutuhkan kembali. Kamu bakal bawa dia ke suatu tempat? Nanti, iya. Kamu anggota sekte itu kan? Bisa dibilang begitu. Apa yang akan terjadi nanti? Aku nggak tahu pastinya. Hanya makhluk itu yang tahu. Kenapa kamu memberitahuku semua ini? Kamu tidak bisa apa-apa.
Dan waktumu tinggal sedikit lagi. Lagian, siapa yang akan percaya cerita ini? John yang bingung menutup teleponnya sambil berpikir keras. Dengan segera, John menuliskan pengalamannya di sebuah buku dan menitipkannya kepada keluarganya. John pun pergi sejauh-jauhnya agar bisa kabur dari kutukan ini. Tapi hingga sekarang, tidak ada kabar apa-apa dari John. Dia seakan menghilang dari muka bumi ini.